Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya pertama-tama mengucap syukur pada Tuhan, kemudian saya ingin berterima kasih kepada pengurus Persekutuan Doa Ikumene Dirjen Pajak. Saya akan memperkenalkan, nama saya Victor Nikidu, saya pensiun dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekarang saya bekerja di salah satu lembaga bernama Conservation International di Jakarta. Saya sudah beberapa kali diundang oleh kawan-kawan di Dirjen ya, di kantor pusat. 2-3 tahun yang lalu beberapa kali saya di sana, jadi saya ingin memperkenalkan diri kepada rekan-rekan yang bukan dari Jakarta, dan terima kasih atas kesempatan hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin supaya kita memegang Alkitab kita masing-masing. Saya pegang Alkitab saya ini, jadi kita memegang masing-masing. Silakan mengambil Alkitab, dan kalau Anda dalam perjalanan, silakan bisa membuka gadget Anda supaya kita akan lihat dari Alkitab kebenaran firman Tuhan. Ya, oke. Hari ini kita akan jadi tema yang cukup penting ini, kekristenan dan lingkungan hidup. Saya akan melihat tema ini dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 148. Jadi mari saudara-saudaraku, Anda buka Alkitab masing-masing. Bila ada bersama-sama bisa membuka di layar. Ya, saya melihat ada beberapa teman yang ada di layar. Bisa duduk bersama-sama, silakan. Mazmur 148. Dan kita akan membaca Mazmur ini tidak seketika, tapi manakala kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan membaca dari ayat-ayat Mazmur 148 ini. Mari kita berdoa saudara-saudara sekalian sebelum kita membaca firman Tuhan dan masuk di dalam perenungan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena Engkau memberkati kami pada siang hari ini. Kami dari Jakarta, dari Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, yang sudah Tuhan kumpulkan melalui platform Zoom ini. Kami bersekutu bersama, dan kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami, bahwa kami bisa sekedar sebentar meninggalkan pekerjaan kami untuk bisa bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan rutin yang kami lakukan pada setiap hari Jumat. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kesempatan bagi kami sekali lagi untuk mendengarkan sabda Tuhan, suara hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang ingin disampaikan bagi kami. Karena itu kami datang dengan rendah hati, kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami, dan Tuhan mengartikan firman ini bagi kami, supaya sungguh-sungguh firman ini berguna dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, datanglah dan berfirmanlah bagi kami, anak-anak-Mu yang sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya ingin kita melihat di Mazmur 148, dan bila Anda melihat di dalam Mazmur 148, tadi MC sudah menyampaikan kata-kata pembukaannya, dan sedikit merujuk dari Mazmur ini ya, Mazmur 148 yang berbunyi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Jadi kalau Anda memperhatikan Mazmur di 5 pasal terakhir dari Mazmur ini, semuanya adalah tentang bagaimana puji-pujian yang disampaikan kepada Allah. Dan di dalam Mazmur 148 ini suatu ajakan dari orang Israel supaya mereka memperhatikan ya puji-pujian kepada Tuhan, membawa puji-pujian kepada Tuhan bersama dengan segala ciptaan. Jadi ini Mazmur yang luar biasa. Anda perhatikan dari Mazmur ini tadi saya sebutkan judulnya Langit dan Bumi Pujilah Tuhan. Dan kalau Anda lihat dari judulnya ini, langit dan bumi, maka sebetulnya ini menggambarkan mengenai spektrum lingkungan yang dipahami atau yang dipercayai pada Israel pada saat itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagi orang Israel pada zaman itu, Anda bisa lihat dari Mazmur 148 ayat pertama ya, bunyinya demikian, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi.
Kemudian Anda bisa lihat dari ayat 6, ayat 7 dikatakan pujilah Tuhan di bumi. Jadi saudara-saudaraku, bumi adalah salah satu planet, ya, salah satu lingkungan ya yang dipahami Israel sebagai tempat kediaman mereka. Nah, di luar bumi itu yang disebut dengan Israel ini adalah langit, ya. Jadi menurut pandangan Israel, lingkungan atau alam semesta terdiri dari bumi dan langit, ya. Jadi mereka memahami demikian, alam semesta terdiri dari bumi dan langit, dan bumi, permukaan bumi itu terdiri tentu saja dari udara dan laut. Nanti kita akan melihat ayat-ayat itu. Dan langit adalah tempat yang di luar, di atas bumi, ruang angkasa. Dan kalau saudara perhatikan nanti kita akan melihat bahwa kedua tempat ini adalah di mana bertakhta. Jadi Tuhan bertakhta di langit, yang mendiami langit, dan Tuhan bertakhta di bumi, yang berada di bumi. Nah, pandangan ini tidak jauh berbeda dengan pandangan kita saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pandangan manusia pada saat ini bahwa bumi adalah planet bumi, yaitu daratan, hutan, dan atmosfer yang ada di bumi, dan planet bumi adalah satu-satunya tempat di mana manusia berada. Ya, planet bumi itu is the only habitable place in the universe. Jadi universe atau alam semesta ini begitu luas, namun bumi adalah salah satu-satunya tempat di mana kita hidup. Alam semesta ini tidak hanya terdiri dari sistem tata surya, jadi ilmu pengetahuan mengatakan bahwa alam semesta tidak hanya terdiri dari sistem tata surya yang terdiri dari matahari, kemudian planet-planet yang ada, dan diantaranya planet bumi, tapi juga terdiri dari sistem bintang yang galaksi yang begitu hebat. Sehingga setiap kali itu kita menemukan hasil penelitian yang menemukan apa yang disebut dengan ekstraplanet. Bahkan ada yang mengatakan ekstrateritorial. Nah, saudara-saudara sekalian, itu adalah pemahaman pada saat itu, dan seperti sekarang juga kita memahami hal yang sama, bahwa manusia hidup di bumi, saudara dan saya hidup di bumi, dan di luar bumi ini tidak ada kehidupan. Ya, bumi is the only place di mana Tuhan menetapkan kita sebagai manusia hidup di sana, dan di luar itu adalah tidak ada manusia di sana. Ya, kita tidak tahu seperti apa yang berada di jauh yang begitu luas, universe atau alam semesta itu yang begitu luas. Tetapi bagi Israel pada zaman itu dan bagi kita pada zaman saat ini, yang disebut lingkungan, yaitu terdiri dari bumi dan kemudian alam semesta, di mana bumi adalah bagian dari alam semesta. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin jadi hal yang pertama yang akan kita lihat dari firman ini, yaitu bahwa kekristenan menerima dan percaya bahwa lingkungan atau alam semesta diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan yang baik dan sempurna. Jadi ini basis atau fondasi bagi kehidupan percaya kita. Ya, setiap orang Kristen harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Ya, itu prinsip yang paling utama kalau kita ngomong tentang kekristenan dan lingkungan. Kita harus pahami betul dan kita harus percaya dengan yakin, dengan sungguh bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita melihat dari ayat 1 sampai ayat 5 di dalam bacaan kita ini. Saya akan membaca bagi kita. Ayat 1 mengatakan, haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah dia di tempat yang tinggi. Pujilah dia, hai langit, pujilah dia, hai segala malaikatnya. Pujilah dia, hai segala tentaranya. Pujilah dia, hai matahari dan bulan. Pujilah dia, hai segala bintang terang. Pujilah dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Nah, saudara-saudara perhatikan ayat-ayat ini. Di dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa alam semesta ini harus memuji Tuhan. Mengapa harus memuji Tuhan? Karena Anda perhatikan di bagian B, ayat 5b dikatakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan perintahnya. Dia menciptakan hanya dengan firman-Nya.
Dan kita menemukan ini di dalam kitab Kejadian. Allah yang menciptakan semesta. Oleh karena itu, Allah yang memiliki alam semesta. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat sekarang ini ya, biasanya pencipta itu memiliki apa yang disebut dengan ownership, kepemilikan. Pencipta itu memiliki property right. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta dan alam semesta ini dimiliki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan menciptakan bumi ini dan planet bumi ini dimiliki oleh Tuhan. Itu adalah bagian dari penciptaannya dan dia menciptakannya, dia menciptakan alam semesta ini dengan suatu kehendak dan tujuan, dan oleh karena itu dia memiliki alam semesta ini. Saudara manusia, saudara dan saya, kita berada di ciptaan, di tengah-tengah ciptaan Tuhan. Jadi saya dan saudara ini bukan memiliki bumi ini. Kita hanya adalah pengguna bumi ini. Kita adalah, kalau di dalam property rights ya, di dalam pengelolaan sumber daya bumi ini, kita disebut sebagai users. Kita hanya pengguna, atau kita disebut sebagai claimant. Claimants adalah mereka yang mengklaim untuk atau diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan bumi ini. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat yang kita baca, bahwa melalui alam semesta, Allah menyatakan kehendaknya. Dan oleh karena itu, alam semesta harus memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau Anda perhatikan teori penciptaan bumi, ya, maka ada teori yang mengatakan ya ada penciptaan bumi yang dilihat dari sisi saintifik, tapi juga ada penciptaan bumi yang dilihat dari sisi tradisional, ya, agama atau kepercayaan tradisional. Nah, khususnya untuk saintifik, ada teori yang sangat luar biasa itu yang disebut dengan Big Bang teori, ya, Big Bang teori, di mana mengatakan bahwa bumi ini tercipta sekitar 12 sampai 14 miliar tahun yang lalu, ya. 12 sampai 14 miliar tahun yang lalu diawali dengan ada Big Bang, satu tubrukan yang besar, sehingga terjadi dengan perlahan-lahan evolusi perkembangan dari satu titik menjadi alam semesta ini. Bapak Ibu, perdebatan begitu banyak ya mengenai hal ini, saintifik perdebatan begitu banyak, tetapi perdebatan ini sepertinya tidak ada akhirnya. Jadi tetap didiskusikan mengenai penciptaan bumi ini. Namun kita bersyukur pada Tuhan bahwa Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan seisi dunia ini, seisi bumi ini, termasuk saudara dan saya. Dan penciptaan bumi ini dan alam semesta ini akan berakhir. Jadi kalau tadi teori mengatakan evolusi akan berjalan terus, tetapi Alkitab mengatakan bahwa bumi ini akan berakhir. Kehidupan di bumi ini akan berakhir dan Allah akan menciptakan bumi Yerusalem yang baru, bumi yang baru bagi kita orang-orang percaya yang hidup di dalamnya. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan ini mengatakan ingin menyampaikan kepada kita kebenaran yang harus kita percaya. Kebenaran itu apa? Yaitu bahwa kita harus menerima bahwa alam semesta dan kita sendiri, saudara dan saya, adalah ciptaan Allah. Jadi kita, saudara dan saya, dan alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Dan kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan dalam keadaan baik dan sempurna. Oleh karena itu, keberadaan saudara dan saya tidak terjadi begitu saja. Anda dan saya berada tidak terjadi begitu saja seperti teori Big Bang tadi, tetapi dirancang oleh Tuhan. Allah menciptakan kita, merancang kita, dan Allah menempatkan kita di tengah-tengah planet ini. Nah, saudara sekalian, sebagai ciptaan, ya, saudara dan saya bukan pemilik, ya, karena kita ini sama-sama diciptakan. Kita bukan pemilik, tetapi kita adalah pengguna. Kita adalah claimants, kita adalah users dari planet bumi ini. Itu pelajaran pertama pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Ketika kita ngomong tentang kekristenan dan alam semesta, maka hal penting yang kita harus pahami betul, yaitu bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan.
Dan kita adalah ciptaan. Kita adalah hasil ciptaan. Kita bukan yang menciptakan, tetapi kitalah hasil ciptaan. Dan kita ditempatkan bersama-sama dengan ciptaan yang lainnya. Itu pelajaran pertama, saudara-saudaraku. Pelajaran kedua yang kita bisa lihat dari ayat-ayat ini, saya ingin kita melihat itu dari ayatnya yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6 mengatakan demikian, saudara-saudara sekalian. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Jadi Allah mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Nah, saudara, ketetapan yang tidak dapat dilanggar ini adalah yang disebut dengan the law of nature, ya, hukum alam yang ditetapkan Allah. Dan the law of nature itu, hukum alam itu tidak bisa dilanggar. Nah, bagian ini ingin mengatakan, saudara-saudaraku, bahwa alam semesta itu diciptakan Tuhan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Ya, saudara perhatikan ini. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Jadi dia menciptakan alam semesta ini, dia menciptakan bumi ini, dan bumi ini harus berlangsung untuk seterusnya dan selamanya, dan referensi periode itu, period of time itu, ya, yang disebutkan dengan seterusnya dan selamanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Alam semesta harus dilestarikan karena Allah menciptakan alam semesta ini untuk seterusnya dan selamanya, dan di bawah apa yang disebut dengan ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Ayat 6b, ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Saudara, hukum alam tetap ada, ya, dan Allah menciptakan hukum alam itu. Tidak ada yang bisa melawan hukum gravitasi, ya. Hanya Allah, hanya Tuhan Yesus sebagai pencipta yang di atas hukum gravitasi. Oleh karena itu dia terangkat ke sorga. Tidak ada yang bisa melawan hukum berat jenis, ya, bahwa benda yang lebih berat jenisnya akan tenggelam. Hanya Allah, hanya Tuhan Yesus yang bisa melawan hukum alam tersebut, hukum berat jenis tersebut, sehingga dia bisa berjalan di atas air. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, tidak ada yang bisa melanggar hukum alam tentang kematian, bahwa segala sesuatu itu akan hilang dan akan mati. Hanya Allah, hanya Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati dan bahkan membangkitkan orang mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan begini, bahwa Allah menciptakan bumi ini, ya, alam semesta ini, khususnya bumi ini yang merupakan lingkungan kita, dan Allah menghendaki keberlanjutan, sustainability di dalam bumi ini, ya. Dia menciptakan itu dan dia mendirikan itu untuk seterusnya dan selamanya. Jadi ada aspek sustainability di sana. Dia tidak hanya sekedar menciptakan, Alkitab berkata dia menopang bumi ini, dia mensustain bumi ini supaya bumi ini berkelanjutan. Dan ada hukum alam yang terus ada bersama-sama dengan bumi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda mengikuti perkembangan di dalam 2 bulan atau 3 bulan terakhir ini, ya, maka ada hal yang sangat luar biasa, dan saya termasuk melihat ini hal yang melawan apa yang disebut dengan hukum alam atau kodrat kita sebagai ciptaan yang tinggal di bumi ini. Yaitu apa, saudara-saudara sekalian? Anda tahu Jeff Bezos, ya, dia adalah mantan CEO Amazon, yang dia menciptakan sekarang apa yang disebut dengan Blue Origin. Blue Origin adalah perusahaannya. Kemudian rekannya juga salah satu mantan atau masih, ya, orang terkenal di dunia ini, salah seorang aktor terkenal di dunia ini, Richard Branson, juga menciptakan yang disebut dengan Virgin Galactic. Dan apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka sekarang sudah ada satu trip, ya, yang disebut dengan tamasya, luxury tourism, yang mereka pergi ke angkasa. Ya. Mereka pergi ke angkasa dan hidup di sana. Nah, menurut saya, saudaraku, ini hal-hal yang menunjukkan ketidakpuasan manusia untuk hidup, ya, dan kemudian mencoba mengekspresikan itu dengan sesuatu yang luar biasa, yang di luar pemikiran
banyak orang. Dan sudah begitu banyak orang yang mengantri untuk mau pergi ke luar angkasa. Catatannya itu sudah 20.000 orang yang mengantri untuk pergi ke luar angkasa. Dan saudara sekalian, kita tahu bahwa hal-hal semacam ini menciptakan apa yang disebut dengan carbon print yang sangat luar biasa. Saya akan menjelaskan itu di bagian lain. Tetapi saudara sekalian, Alkitab berkata ya di dalam pasal 7 ayat 7 sampai ayat 13 dikatakan di sana ya, saya ingin membaca buat kita ayat 7 sampai ayat 13. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon-pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Saudara, firman Tuhan ini ingin mengatakan kepada kita bahwa alam semesta memuji dan menyembah Allah. Bukan untuk disembah, bukan saja untuk disembah, ya, bukan, alam semesta itu bukan untuk disembah, tetapi untuk memuji Tuhan. Ya, 9 kali di dalam pasal ini, saudara-saudara sekalian, dikatakan bahwa alam semesta dan kita sebagai manusia harus memuji Tuhan. Nah, saudara, bagian ini ingin mengatakan begini, bahwa alam semesta bukan untuk dipuji atau disembah. Apapun yang diciptakan di bumi ini bukan untuk dipuji, untuk disembah, tetapi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan Tuhan menciptakan semuanya itu dengan satu prinsip, yaitu bahwa alam semesta ini harus tetap berada di sana, dan kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam semesta itu. Sebagai suatu penghargaan ciptaan Tuhan, maka kita harus berada di sana dan kita menjaga, kita menghargai Tuhan dengan menjaga ciptaannya itu. Saudara-saudara sekalian, doktrin atau kebenaran yang kita harus terima, yaitu apa? Tuhan menghendaki keberlanjutan alam dan lingkungan ini. Dan tidak boleh alam dan lingkungan ini disembah atau dimuliakan. Saudara, ada perkembangan yang sangat luar biasa ya. Belakangan ini ada perkembangan bahwa kalau boleh dikatakan ada semacam agama baru ya, di mana orang lebih menghargai lingkungan dan mengutamakan lingkungan itu sebagai sesuatu yang tadi ya perlu dihargai dan sampai melebihi itu dan bahkan perlu disembah. Ya, saya baru saja membaca satu buku yang luar biasa ya, dan buku itu tentang philosophy of walking ya, dan dikatakan di sana bahwa manusia ini harus begitu menghargai alam semesta, tetapi tidak saja pada tahap menghargai, bahwa di dalam penghargaan terhadap alam semesta itu dia akan mendapatkan ketenangan jiwanya, dikatakan seperti itu. Seolah-olah mengutamakan alam semesta melebihi daripada penciptanya. Dan ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi kalau kita salah melihat hal itu. Tetapi kita bersyukur, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini ingin mengatakan begini, bahwa kita menghargai alam semesta, kita menjaga alam semesta, kita menjaga bumi ini, tetapi semua ciptaan itu bukan untuk kita menyembah, bukan kita untuk percayai dan bergantung dan kita menyembah kepada ciptaan, tetapi kita harus menyembah kepada pencipta. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hal yang terakhir yang saya pikir sangat penting bagi kita, yaitu kita akan melihat dari ayatnya yang ke-14. Ayat ke-14 mengatakan demikian, bahwa Ia, Tuhan Allah, telah meninggikan tanduk umat-Nya, memuji, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, dan bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Bapak Ibu, bagian ini ingin menyampaikan bahwa dari semua ciptaan, ya, dari semua ciptaan tadi, maka manusia adalah yang paling utama. Dan bahkan lebih khusus lagi dikatakan bangsa Israel adalah bangsa yang paling utama, karena mereka adalah umat yang dikasihinya.
umat yang dekat dengan hatinya. Jadi mereka, siapa itu Israel? Bangsa Israel pada zaman itu adalah bangsa yang dikasihi Tuhan atau umat yang dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini mengatakan begini, bahwa di antara semua ciptaan itu yang paling utama ya adalah manusia. Dan saudara dan saya adalah bagian dari ciptaan yang paling utama itu. Nah, di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa manusia memiliki tanggung jawab. Di dalam bagian ini pun, di dalam Mazmur yang kita baca ini pun dikatakan kita memiliki tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu yang sering disebutkan dengan mandat ya, dan tanggung jawab budaya untuk melestarikan atau menjaga bumi ini, planet bumi ini. Bapak Ibu, di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan begini. Tuhan berfirman kepada manusia ciptaannya, manusia yang dekat dengan dia tadi, manusia yang ada di hatinya itu. Tuhan berfirman kepada dia bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu dan berkuasalah atas semua ciptaan. Saudara-saudara sekalian, ayat ini ingin mengatakan begini, bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia yang dikasihinya. Dia memberikan tanggung jawab itu, dan tanggung jawab itu adalah yang tadi, ya, taklukkanlah bumi dan berkuasa atas bumi ini, atas semua ciptaan, atas burung-burung di udara, atas ikan-ikan di laut, atas planet bumi ini. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda melihat ayat ini saja ya, saudara membaca dengan teliti, maka saudara akan melihat bahwa di sana maksud dari kata taklukkan dan berkuasa itu bukan berarti mendominasi. Ya, bukan berarti mendominasi, tetapi maksud dari kata berkuasa dan menaklukkan ini berarti mengelola atau to manage, ya, mengelola dengan baik. Jadi di samping Tuhan menempatkan manusia di tengah-tengah dunia ini, Tuhan memberikan mandat yang paling penting, yaitu manusia harus memanage bumi ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kata memanage atau mengelola ini yang muncul di dalam bahasa kita ya, terutama di negara kita yang disebut dengan mengelola, itu berarti konservasi, mengkonserv, dan itu berarti preservasi, proteksi, ya, rehabilitasi dan utilisasi. Di dalam undang-undang tentang lingkungan hidup dikatakan 4 aspek itu, dan sebetulnya 4 aspek itu diinspirasi, ya saudara sekalian, kita bersyukur bahwa hal itu diinspirasi oleh firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus memanage, menguasai, mengelola alam semesta ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa arti firman ini bagi kita? Firman ini mengatakan begini, bahwa saudara dan saya adalah pengguna alam semesta ini. Kita bukan pemilik alam semesta ini, tapi kita pengguna alam semesta ini. Anda dan saya patut bertanggung jawab, ya, karena ini adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan untuk mengelola bumi ini. Bahkan tadi kita bisa melihat dari ayat 6, ya, 6b tadi, ya, ayat 6, bahwa Dia mendirikan bumi ini untuk seterusnya dan selamanya. Jadi mandat diberikan bagi kita untuk mengelola bumi ini, untuk hidup di dalam bumi ini, supaya bumi ini berlangsung, ya, atau alam semesta, lingkungan kita yang paling terdekat adalah bumi ini, berlangsung selamanya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kegiatan kita sehari-hari sebetulnya mewujudkan hal itu. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, saya sangat bersyukur bahwa tadi pagi saya membaca bahwa kemarin itu pemerintah, DPR ya, dan tentu saja dengan pemerintah telah menyetujui yang disebut dengan undang-undang pajak yang baru, dan di antara komponen pajak yang baru itu akan ada carbon tax. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Anda di Dirjen Pajak, Anda akan bekerja untuk menindaklanjuti itu lebih jauh ya, mungkin dengan peraturan menteri, dengan aturan-aturan pajak. Kita bersyukur nanti kita akan tahu seperti apa undang-undang itu, tapi dikatakan bahwa salah satunya carbon tax, dan carbon tax itu sekitar 2.1 dollars untuk setiap ton karbon yang digunakan. Ya, kita akan lihat seperti apa nanti bentuk-bentuknya. Tetapi ini
bagian dari apa yang disebut dengan bagaimana kita menjaga dengan ada carbon tax ya, maka yang terjadi yaitu bahwa global warming itu akan makin berkurang. Kita di Indonesia nanti sebentar lagi akan ada konferensi of party ya, dan nanti pasti Menteri Keuangan kita mungkin juga akan hadir, Ibu Menteri, bersama-sama dengan Pak Presiden akan menunjukkan bahwa kita mempunyai komitmen untuk menjaga bumi ini. Saya bersyukur sekali dengan adanya undang-undang pajak yang baru ini. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bagi Anda dan saya, kita patut melakukan lifestyle kita, ya, cara dan pola hidup kita sedemikian rupa supaya kita menjaga lingkungan ini. Anda tahu apa yang disebut dengan reduce, reuse, dan recycle, ya. Kita mengurangi hal-hal yang tidak perlu, penggunaan atau konsumsi yang berlebih-lebihan. Kita punya pola reuse, ya, kita recycle, ya. Kalau Anda perhatikan di Kompas 6 Oktober kemarin, ya, mantan Menteri, ya, Keuangan Bapak Bambang Brojonegoro, ya, dia menulis mengenai apa yang disebut dengan circular economy, ya. Di dalam Kompas itu dia jelaskan mengenai circular economy dan bagaimana Indonesia harus memperhatikan itu circular economy. Ya, beda dengan yang disebut dengan linear economy, ya. Linear economy itu mulai dari production, consumption, and selesai. Tapi circular economy bagaimana yang tadi, ya, recycle, reuse itu harus ada. Dan itu adalah praktek-praktek, saudara-saudara sekalian, praktek-praktek yang Anda harus lakukan, yang kita harus lakukan. Apalagi kita sebagai orang Kristen, kita harus memperhatikan hal itu. Nah, Bapak Ibu, simple lifestyle, kehidupan yang sederhana, yang memperhatikan carbon print, ya, setiap kali kita bekerja, bertindak, melakukan kegiatan, maka kita mengprint karbon, kita meninggalkan karbon. Dan bagaimana karbon itu harus kita perhatikan supaya dia tidak terlalu berlebih-lebihan, supaya bumi ini akan tetap berlangsung sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai akhir dari renungan ini, ya, saya ingin sampaikan begini, bahwa prinsip Kristen dan lingkungan hidup itu begitu erat. Kekristenan dan lingkungan hidup begitu erat. Mengapa? Karena Allah yang menciptakan lingkungan hidup ini. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dan ketika kita menghargai Allah, ketika saudara dan saya memuji Allah, menghargai Allah, maka itu diwujudkan sehari-hari di dalam bagaimana kita menghargai ciptaannya. Saudara menghargai seseorang berarti saudara menghargai apa yang dia lakukan. Dan kita memuji Allah, kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mewujudkan itu di dalam bagaimana kita menghargai dan menghormati ciptaannya. Dan ciptaannya itu adalah langit dan bumi dan